Shalom kekasih Tuhan, puji nama Tuhan kita boleh sama-sama berkumpul kembali di minggu yang cerah ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, amin. Mari kita satukan hati kita sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat sukacita Tuhan yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Dan saat ini kami mau sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuji Tuhan. Biarlah Tuhan kami rindu hadirat-Mu turun memenuhi dimanapun kami berada. Engkau bertahta di hati kami Tuhan, kuasai hati pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh merindukan Engkau, seperti Tuhan merindukan setiap kami senantiasa dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan pujian kami serahkan penyembahan kami, dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita memiliki Tuhan yang sempurna. Amin. Kita mau nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, kita sama-sama pujikan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kami mau mengakui Kau sempurna Tuhan dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, Kau Tuhan yang sempurna, Kau Tuhan yang setia. Kau genapi firman-Mu, rencana-Mu indah, rancangan-Mu mulia. Kami mau percaya. Haleluya, segenap hati kita sembah Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Mulia, ajaib dan perkasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sempurna karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah. Haleluya, Yesus, mulia nama-Mu, Bapa yang kekal. Kami katakan Kau Raja damai, Raja mulia. Terima kasih Bapa, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bangga miliki Allah yang sempurna. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau senantiasa berjalan bersama kami dan ada di dalam kami. Kami mau terus bangkit dan serukan nama Yesus, karena nama Yesus nama di atas segala nama. Jadi dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai bagi namamu. Haleluya. Amin. Lebih lagi bagi Allah kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan katakan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka yes, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah bangkit, sudah semangat, amin. Kita mau lebih lagi serukan nama Yesus. Mari bangkit, kita sama-sama pujikan lebih lagi. Pujian ini bangkit, serukan nama Yesus, amin. Serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan
Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit. Sama-sama kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Glory, glory bagimu. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu lebih lagi semangat, amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah titik puncak di mana kita bersekutu pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama miliki hati yang lemah lembut, miliki telinga yang benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman ini benar-benar dapat tertanam di hati kita yang paling dalam dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kaulah perisai kami, Kau sungguh penolong yang ajaib dalam kehidupan kami. Seringkali badai hidup datang dalam kehidupan kami, namun kami percaya kami mampu melaluinya karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat Tuhan, kita pujikan lagu ini dari awal. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang
kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus baik setiap waktu, dalam apapun kondisi situasi yang kita alami. Seperti nyanyian yang baru kita nyanyikan menyambut firman Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, badai taufan apapun yang menerpa dalam kehidupan kami umat-Mu, dalam kondisi situasi yang ada, Engkaulah perisai kami, kekuatan kami, saat kami menghadapi segala rintangan apapun. Penderitaan-penderitaan yang kami alami, kami yakin dan percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau yang memampukan kami melewati semuanya penuh kemenangan. Dan kami yakin percaya firman-Mu menopang kami. Hai jiwaku, tenanglah, percayalah pada firman Tuhan, dan berserahlah sepenuhnya. Dan percaya Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, judul khotbah Suara Pengembalaan hari ini, pandangan yang benar atas penderitaan. Ketika kita mendengar kata penderitaan, tentu ini kata yang tidak mengenakan. Karena penderitaan itu memberikan gambaran mungkin sesuatu yang menimpa dalam untuk kesehatan kita, maupun untuk keuangan, penderitaan dalam hal hubungan dengan sesama, hubungan kita dengan dalam keluarga, maupun juga di dalam pekerjaan, usaha. Mungkin ada penderitaan-penderitaan bahwa sesuatu yang belum mengalami terobosan, bahkan juga di dalam pelayanan juga ada namanya penderitaan. Dan penderitaan-penderitaan yang ada ini, kalau kita memiliki pandangan yang benar atas penderitaan, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Dan kita dapat melewati semua penderitaan yang ada dengan mata tertuju pada Yesus, dengan sikap hati yang benar, pandangan yang benar tentang penderitaan, maka kita lebih dari pemenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu penderitaan ini adalah bagian dari kehidupan umat manusia, termasuk orang percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Kita juga mengalami yang namanya penderitaan. Apalagi yang sedang dihadapi bersama oleh bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia mengenai COVID-19, apa yang dihadapi baik dalam hal ekonomi, kesehatan, keamanan, dan semuanya yang kita tahu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan, kita menaruhkan segala pengharapan kita. Marilah kita memiliki pandangan yang benar atas setiap penderitaan yang ada. Ada 3 bagian pandangan tentang penderitaan. Yang pertama,
Ada penderitaan yang disebabkan oleh karena seseorang mengambil keputusan yang salah, kurang bijak, maupun dalam ucapan perbuatan yang bodoh, bahkan dosa dan pelanggaran yang terjadi, sehingga kita mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan ini terjadi oleh karena sikap maupun tindakan, keputusan yang kita ambil yang tidak sesuai firman Tuhan, yang mungkin yang sudah melenceng ataupun tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal 19 ayat 3 berkata, Amsal 19 ayat 3, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarnya hatinya terhadap Tuhan. Saya akan membaca dalam bahasa Inggris, NLT Translation, New Living Translation. People ruin their lives by their own foolishness, and then are angry at the Lord. Ini artinya manusia merusak hidupnya sendiri oleh karena kebodohannya sendiri. And then lalu marah terhadap Tuhan. Dia merusak dirinya sendiri oleh karena kebodohannya, tetapi hatinya marah terhadap Tuhan. Seringkali ketika manusia menghadapi sesuatu penderitaan, tidak mengecek bagaimana sikap-sikap keputusan yang diambil sebelum-sebelumnya yang mengakibatkan penderitaan seperti yang dihadapi. Namun yang dia lihat adalah, mengapa aku menderita? Sesungguhnya ada sebagian orang yang menderita oleh disebabkan karena keputusan yang salah di hari-hari sebelumnya. Keputusan yang salah tidak diatasi, lanjut kepada keputusan berikutnya yang salah, lanjut dengan keputusan yang salah, dan lanjut pada keputusan yang salah. Dan akhirnya timbul sebuah kepahitan, kekecewaan dalam hidup, bahwa hidup ini tidak adil. Tuhan baik pada orang lain, tapi pada saya mungkin kurang. Dan mungkin kita menganggap hidup ini sepertinya tidak beruntung, atau alias kata tidak bernasib baik. Namun yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus baik setiap saat. Tidak ada kata nasib buruk di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada kehidupan yang melimpah. Kita yakin dan percaya Tuhan memberikan kita kesempatan yang kedua. Kesempatannya yaitu mendengar firman Tuhan. Kita tidak keraskan hati. Kita mau terima didikan, kita mau terima nasihat sesuai firman Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kita dari suara yang lembut, dengan kondisi yang ada, keberadaan yang ada. Ketika hati kita meresponi, ketika kita memilih merendahkan hati, maka kita yakin percaya ada pemulihan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang senang memulihkan. Apa yang retak dipulihkan, apa yang hancur diangkat dan diperbaiki. Karena Dia adalah God of restoration. Dia Allah yang senang memulihkan. Apa yang sudah hancur, yang lebur, Dia bisa angkat dan Dia pulihkan kembali menjadi indah pada waktunya. Seperti tadi dijelaskan, pandangan yang benar di tengah-tengah penderitaan ini sangat menentukan. Ketika kita tahu kehidupan penderitaan ini oleh karena keputusan yang salah, jalan keluarnya adalah kita mau bertobat, kita mau merendahkan hati, dan kembali ke jalan yang benar. Contoh, seandainya seorang murid tidak belajar, tidak mempersiapkan diri, tidak ada kesungguhan mempersiapkan diri dalam ujian ataupun belajar, maka ketika dia menghadapi ujian, tentunya dia tidak sanggup, tidak bisa melakukannya, menyelesaikannya. Itu karena tidak melakukan bagiannya.
Dan itu adalah keputusan setiap pribadi. Bagaimana kita menghidupi hidup ini? Tuhan katakan, engkau memilih berkat, berarti engkau akan hidup taat kepada firman Tuhan. Kau memilih menyusahkan diri oleh karena keputusan-keputusan yang diambil tidak bijak. Seperti yang contoh seorang anak yang tidak belajar sungguh-sungguh dan ketika menghadapi ujian, dia tidak sanggup menghadapinya dan dia gagal. Orang yang gagal sesungguhnya orang yang tidak mau berubah. Orang yang gagal sesungguhnya adalah orang yang tidak mau bertobat. Tapi kita adalah umat lebih dari pemenang, itu berarti kita mau terbang tinggi bersama dia. Kita mau menang di atas semua penderitaan yang ada. Kita bisa menghadapinya bersama Yesus. Kita sanggup melewati semua penderitaan apapun. Di Amsal pasal 1 ayat 22 sampai 25 berkata, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Orang bebal benci kepada pengetahuan. Ayat 23, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan keperkatanku kepadamu. Di ayat 22 dan 23 menjelaskan ada 3 tipe orang. Adalah orang yang tak berpengalaman, tapi masih cinta pada keadaannya. Orang pencemooh masih gemar mencemooh dan mencela. Orang yang bebal, tidak mau terima didikan ajaran, masih benci kepada pengetahuan. 3 tipe orang seperti ini mengakibatkan dia mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak seharusnya dia lewati. Itu karena keputusan-keputusannya. Firman Tuhan katakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Kitab Amsal banyak mengajarkan kepada kita untuk menjadi bijak. Menjadi bijak salah satunya adalah terima teguran Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan kita tahu bahwa ketika kita lembutkan hati, menerima teguran, maka kita keluar sebagai pemenang. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Itu kata Tuhan. Tuhan banyak mau berbicara pada kita, tapi kita belum siap karena hati kita tidak siap. Ayat 24 dan 25. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ingat, Tuhan memanggil kita. Tuhan menasihati kita. Bahkan dia mengulurkan tangannya pada kita. Ayat 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau terima teguranku. Jadi orang yang tidak mau terima teguran, nasihat firman Tuhan, didikan Tuhan, sangat menyedihkan. Penderitaannya bukan dikehendaki Tuhan. Itu adalah penderitaan yang dialami oleh karena keputusan-keputusan pribadi. Jadi dalam hal ini mari kita dengan lembut terima teguran, nasihat firman Tuhan, dan kita yakin percaya kita dapat melewati penderitaan, kita keluar sebagai pemenang. Bahkan kita diluputkan mengalami penderitaan yang tidak seharusnya kita alami. Karena kita bijak mau menerima nasihat. Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur memberi nasihat pada kita. Dan dia memberikan kita, menginsafkan kita, dan sehingga kita bisa mengalami perubahan dalam hidup ini. Kita bebas dari tuduhan dan dakwaan karena kita lepas dari tuduhan dakwaan itu. Karena kita mau bertobat. Luar biasa. Tuhan yang senang memulihkan umatnya. Yang kedua, pandangan yang benar tentang penderitaan. Yang kedua, ada penderitaan oleh karena serangan dan incaran dari si iblis. Pekerjaan iblis. Tuhan sangat mengasihi kita, namun ingat, iblis sangat membenci kita. Tuhan sangat mengasihi umatnya, tapi iblis sangat benci umatnya Tuhan.
Kita adalah umat Tuhan, kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita dipanggil anak-anaknya. Tapi apakah kita hidup seperti sesuai dengan firman-Nya? Kita tahu bahwa Yesus, sesuai firman-Nya, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku, kata Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan tidak berkata hanya sebatas materi. Materi itu hanya sebagian kecil. Tapi Tuhan memberikan kita hal yang luar biasa, kehidupan. Kehidupan yang bisa kita nikmati sekalipun makanan yang kita makan mungkin sederhana. Sekalipun mungkin kita tinggal di tempat yang sederhana. Namun tetap ada damai sejahtera dan sukacita karena Tuhan menyertai kita. Di mana hadiratnya ada, disitulah rumah kita. Jadi rumah kita bukan di sebuah gedung saja yang kita tempati, tapi yang lebih utama lagi di dalam hadirat Tuhan. Dari bumi sampai ke surga. Di bumi kita di dalam hadiratnya sampai dia memanggil kita kembali ke rumah Bapa. Kita bertemu dengan dia muka dengan muka. Indahnya di dalam hadiratnya. Penderitaan yang oleh karena pekerjaan iblis. Bagian kita adalah Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk tunduk pada Allah, lawan iblis. Ini adalah firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 7. Pilihan kita adalah tunduk pada firman-Nya, lawan iblis. Dan dia juga memberikan kita senjata, perlengkapan senjata rohani, sesuai di Efesus pasal 6. Mari buka di Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Begitu banyak perlengkapan senjata Allah. Di ayat 16 berkata, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kalau katakan perisai itu sepertinya tameng, melindungi. Tapi ternyata perisai iman yang dimaksudkan di dalam salah satu bagian dari perlengkapan senjata Allah di Efesus pasal 6 adalah bukan hanya melindungi, tapi bukan hanya menangkis, tapi perisai iman dikatakan supaya kamu dapat memadamkan. Ikuti, memadamkan panah api dari si jahat. Jadi perisai iman bukan hanya melindungi, menangkis, tetapi memadamkan panah api dari si jahat. Panah api dari si jahat, serangan lewat sakit penyakit, serangan lewat keuangan, serangan lewat hubungan yang tidak harmonis, serangan dalam konteks dalam keamanan, perpecahan, dan sebagainya. Serangan-serangan itu bertubi-tubi. Namun perisai iman melindungi dan memadamkan. Amin. Luar biasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, janji Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus, dahsyat. Karena firman Tuhan berkata, Roh Allah, roh yang di dalam kita, lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Di 1 Yohanes 4 ayat 4. Sekali lagi, kita baca, sebab roh besar, roh yang ada di dalam kamu, di dalam Bapa, Ibu, saudara-saudari, dan saya, lebih besar daripada roh kecil yang ada di dalam dunia. Apa saja roh yang ada di dunia ini, roh Allah di dalam kita lebih besar. Kita terima janji Bapa, kuasa Roh Kudus menyertai kita. Kita mampu untuk kalahkan si jahat. Karena Yesus telah mati di kayu salib, kemenangan mutlak sudah terjadi. Hai maut, di mana sengatmu? Iblis hanya menunjukkan menggertak, tapi dia sudah tidak punya daya dan kuasa kalau kita tidak berikan kesempatan. Bagian kita adalah tidak ada celah bagi si iblis untuk bekerja. Tidak ada pijakan ketika orang sakit hati, kecewa, luka batin, penolakan. Semua itu adalah pijakan-pijakan untuk iblis bekerja. Tapi ketika kita percaya kasih Tuhan lebih besar dari semua itu, maka panah api si jahat tidak bisa mempan. Karena tidak ada celah buat iblis untuk mentaruhkan pijakannya. Hidup kita adalah
bait sucinya. Kita tidak mau dipakai menjadi senjata kelaliman dengan perkataan kita memfitnah, menghujat, mencela, atau berdusta, ataupun perbuatan yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita tidak mau dipakai menjadi senjata kelaliman. Tapi Tuhan katakan, serahkan seluruh anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Senjata kebenaran berarti kehidupan kita adalah alatnya Tuhan untuk menghancurkan semua tipu muslihat si iblis. Jadi dahsyat, kita semua sangat ditakuti oleh si jahat. Kalau kita percaya Roh Allah tinggal di dalam kita berkarya, hidup kita sesuai firman Tuhan, setan iblis tidak bisa menembus ataupun masuk ataupun memakai hidup kita. Kenapa? Tidak ada kesempatan. Kenapa? Tidak ada celah buat si jahat untuk memakai hidup kita. Mari buka di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 11. Di dalam kitab Petrus banyak perikop-perikop tentang menderita. Ya, kita lihat di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 11. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Tuhan ingin kita sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita adalah si iblis, bukan sesama kita. Seperti dalam suara pengembangan koinonia, persekutuan. Saudara-saudari kita. Kita saling melengkapi, saling mengasihi, saling menopang, saling melayani, saling. Dan mereka bukan musuh kita. Sesama kita bukan musuh kita. Musuh kita adalah si iblis. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi penderitaan di mana iblis mau melakukan, kita sebagai orang percaya sanggup untuk menang, untuk mengalahkannya. Amin. Ayat 10. Dan Allah sumber kasih karunia, segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Semua penderitaan yang dialami, di mana iblis mau mengirim melakukan serangan-serangan pada kita, namun kita dapat menang atasnya. Amin. Dengan serangan sakit penyakit tidak mempan, serangan ketakutan tidak mempan, serangan keuangan tidak mempan, serangan hubungan tidak mempan, karena kita memilih tunduk pada Allah dan lawan iblis. Kita memilih untuk taat tunduk pada kebenaran firman, kita tunduk memilih mengampuni, kita tunduk memilih mengasihi, melayani. Maka iblis tidak punya tempat, tidak punya celah buat si jahat memakai hidup kita. Lanjut di bagian yang ketiga, yang terakhir, dan ini adalah penderitaan yang Tuhan kehendaki. Penderitaan yang ketiga, pandangan yang benar tentang penderitaan, di mana penderitaan karena melakukan firman Tuhan. Ini adalah kesaksian dari kitab rasul-rasul, kisah para rasul, di mana murid-murid Yesus, mereka berkumpul di loteng atas, mereka bersekutu, koinonia, hanya lahirlah gereja Tuhan, hanya lahirlah yang disebut orang Kristen di Antiok, dan mereka berlipat ganda dan berlipat ganda. Mereka menjadi kesaksian yang luar biasa. Namun si jahat juga tidak tinggal diam. Terjadi penganiayaan sana sini, sehingga membuat umat Tuhan semuanya berada di berbagai tempat sebagai diaspora. Mereka ada di berbagai tempat oleh karena
mengalami penganiayaan dan mereka harus tinggalkan tempat. Mereka menderita karena Kristus dan mereka bawa hidup yang jadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Orang yang mau melakukan firman Tuhan, dia akan menderita. Dagingnya menderita. Karena keinginan dagingnya berlawanan dengan keinginan roh. Namun kita tidak perlu khawatir dan takut. Karena menderita karena melakukan firman Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi cara pandang yang benar yang pertama tadi ada penderitaan oleh karena kesalahan ataupun sikap keputusan yang lalu sehingga menghantar pada hari ini. Yang kedua ada penderitaan oleh karena serangan si jahat. Namun kalau kita tidak berikan tempat celah, maka tidak ada tempat buat iblis untuk menang atas hidup kita. Karena kita adalah lebih dari pemenang. Yang ketiga, penderitaan karena melakukan firman Tuhan. Roh Kudus menaruhkan kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Itu berarti kita tidak terima firman Tuhan sepotong-sepotong. Tapi kita rindu lapar haus. Agar kebenaran itu menjadi bagian dalam hidup kita yang menguasai. Bukan kita yang mengatur firman. Tapi firman Tuhan mengatur hidup kita. Bukan kita mengatur Tuhan. Tapi Tuhan mengatur hidup kita. Ketika Tuhan mengatur hidup kita indah semuanya. Sekalipun kalau kita harus menderita karena memberitakan Injil. Sekalipun kita harus menderita karena dianiaya. Karena kita adalah saksi Tuhan. Sekalipun kita harus menderita karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sakit bagi daging kita. Namun ini menyenangkan hati Tuhan. Contoh. Ketika kita memilih untuk mengampuni, melayani, mengasihi, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun kita mengasihi, mengampuni, melayani, maka kita lebih dari pemenang. Dan ini adalah yang dikehendaki Tuhan. Menderita karena melakukan firman Tuhan. Dihina, dicela, direndahkan. Namun kita lebih dari pemenang. Dan kita memilih untuk melepaskan pengampunan. Kita lihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian? Ayat 20, jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kita menderita bukan karena perbuatan kita. Kita menderita bukan keputusan yang tidak bijak atau kebodohan di masa lalu. Tapi penderitaan kita karena kita melakukan firman Tuhan. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Supaya kamu mengikuti jejaknya, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Dengan mencaci maki, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang yang mencela kita karena kita melakukan firman, kita tidak perlu menjadi gusar, sakit hati, tidak perlu. Kembalikan, serahkan pada Tuhan yang menghakimi. Karena Allah kita, Allah yang adil, hakim yang adil, Dia yang sendiri yang memberi penghakiman, bukan kita. Bagian kita adalah lakukan firman Tuhan. Dalam proses penderitaan seperti ini, maka kita menghasilkan buah roh. Seperti Galatia 5:22. Ketika kita dalam proses kehidupan mengalami penderitaan maupun proses kehidupan, maka hasilnya adalah buah roh. Buah roh terdiri dari 9 rasa. 9 bagian ini adalah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh ini hanya dihasilkan ketika kita lakukan firman. Buah roh ini tidak bisa kita dengan kekuatan kita, aku mau ini. Gak bisa, harus dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, memampukan kita lakukan firman. Sehingga kita sabar menghadapi segala sesuatu. Kita ada damai sejahtera di tengah badai, ada sukacita maupun dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Kasih Allah melampaui semua segala kekurangan, kesalahan. Dan juga kelemah lembutan untuk menerima kebenaran firman. Ada penguasaan diri untuk hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Common, umum. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sama-sama katakan jalan keluar. Jadi kita percaya ada jalan keluar di tengah-tengah apa yang kita hadapi. Sehingga kita semua dapat menanggungnya. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dalam kondisi situasi seperti sekarang ini, hal ekonomi yang cukup memprihatinkan, ke depannya seperti apa. Namun firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang kamu jumpai di tanganmu, untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin kita yang biasanya seperti ini, saat ini kita harus mengambil sebuah pekerjaan-pekerjaan yang boleh katakan sederhana. Namun jangan kita mengecilkan apapun pekerjaan yang kita lakukan. Karena kita tahu Tuhan akan memberkati tangan kita. Dengan apa yang kita kerjakan, Tuhan akan memberkatinya. Amin. Jadi di tengah-tengah seperti kondisi yang ada, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut. Sekalipun kita mengalami penderitaan, kalau kita lakukan, karena kita melakukan firman Tuhan, maka kita kuat menghadapinya. Sebab Dia adalah perisai kita. Dia penolong kita. Firman-Nya menguatkan kita. Kekuatan buat jiwa kita. Dan jiwa kita juga tenang. Sebagai ayat-ayat penutup, mari buka di 1 Petrus pasal 3. Ayat 17. 13-17 sebagai ayat penutup. Perikop penutup di 1 Petrus. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kalau kita rajin berbuat baik, siapa lawan kita? Lawan tidak punya andil apapun untuk menjatuhkan kita. Kenapa? Karena Tuhan pembela kita. Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Wow. Bagaimana menderita terus bisa berbahagia? Karena kebenaran, baru kita bisa berbahagia. Jadi penderitaan kita karena kebenaran, itu disebut bahagia. Ayat selanjutnya, 14. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala sesuatu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu. Karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Luar biasa. Jadi penderitaan yang kita alami karena kita mau melakukan kebenaran firman, tidak perlu gentar, tidak perlu takut.
Kita pegang firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Jangan gelisah, jangan gelisah. Jangan takut, jangan takut. Mengasihi, mengasihi. Melayani, melayani. Mengampuni, mengampuni. Roh Kudus tinggal dalam kita, memampukan kita melakukannya. Sehingga ketika penganiayaan datang, seperti rasul-rasul, murid-murid Yesus di zaman Kisah Para Rasul. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Mereka kuat menghadapi semua penderitaan itu. Karena mereka lakukan firman Tuhan. Roh Kudus menolong mereka. Kita di tengah-tengah penderitaan saat ini. Oleh karena COVID-19 yang melanda dunia. Saling berkaitan, semuanya terkait. Namun di tengah-tengah penderitaan ini, jangan ada yang mundur, jangan ada yang tawar hati. Bapak Ibu boleh lanjutkan baca di 1 Petrus 4 ayat 12-19. Itu satu perikop juga tentang menderita sebagai seorang Kristen. Ya, dikatakan bahwa bersukacitalah. Dan satu ayat lagi di Roma 12 ayat 12 juga sama. Di tengah-tengah penderitaan, kita harus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesabaran, bertekunlah dalam doa. Saya berdoa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua ada di dalam situasi kondisi yang kita hadapi bersama. Kristus bersama kita lewati penderitaan ini, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali pun. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab Engkaulah penolong kami. Dari manakah pertolongan kami? Pertolongan kami datang dari Engkau. Sekalipun penderitaan yang kami harus alami dengan situasi kondisi yang ada. Namun ketika kami lakukan firman Tuhan, Roh Kudus memampukan kami melakukan firman Tuhan. Maka kami dapat melewati penderitaan ini dengan penuh kemenangan, penuh sukacita, dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kemudian firman Tuhan ya dan amin. Lewat suara pengembalan, umat-Mu dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau memberkati maupun kondisi, keuangan, kesehatan, masa depan, pendidikan anak, karir, usaha, maupun yang mengalami kesedihan, kesusahan. Engkau beri penghiburan. Engkau temui dan jumpai setiap pribadi yang mendengarkan suara penggembalaan ini. Engkau gembala yang baik, yang membawa, yang mengasihi kami ke rumput hijau yang tenang. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Ya, sebelum kita mengakhiri, saya akan membacakan berkat, ucapan berkat. Ya. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu sekeluarga maupun kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan selamat menyambut minggu yang baru. Tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Tuhan Yesus baik.